Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama beribadah. Mari satukan hati kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, umat-Mu kembali datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dengan satu hati, satu suara kami mau memuliakan Engkau. Oleh karena Engkau baik Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian syukur kami. Dan biarlah Engkau berkenan atas pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau hadir atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama saudaraku, nyanyikan lagu ini, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih. Berterima kasih buat berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Tak habis
Kami bersyukur Tuhan, besar setiamu, besar setia, besar setiamu. Katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukurmu, persembahkan syukur pada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus, aku memuji-muji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan buat kemurahanmu. Terima kasih buat berkat perlindunganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan segala sakitku. Engkau yang memeliharaku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan damai sejahtera yang Kau beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini berkat-Mu dan ampunilah kami seperti kami mengampuni, dan janganlah kami dicobai, melainkan lepaskan dari yang jahat. Sebab Kau yang memerintah dan berkuasa, mulialah selamanya. Naikkan doamu, katakan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
ampunilah kami seperti kami mengampuni, dan janganlah kami dicobai, melainkan lepaskan dari yang jahat. Sebab Kau yang memerintah dan berkuasa, mulialah selamanya. Amin. Sebab Kau yang memerintah dan berkuasa, sebab Kau yang memerintah dan berkuasa, mulialah selamanya, selamanya, selamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya boleh menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami, jemaat-Mu yang bersama-sama beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan yang melawat, memberikan pertolongan, memberikan kelepasan, bahkan mujizat, pernyataan kasih dan kuasa Tuhan. Mari Bapa, kami mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, urapi kami untuk mengerti isi hati Tuhan, dan kami menerima kuasa yang dari Tuhan, ada semangat pengharapan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi dan kuduskan hamba juga untuk menjadi saluran yang murni yang dari Tuhan. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, penuh dengan sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Khotbah saya pagi hari ini saya beri judul, Jangan Takut Percaya Saja. Mari kita bersama-sama katakan, jangan takut, percaya saja. Ayo, 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pandemi semakin hebat. Hari-hari ini sepertinya sudah tidak terkendali. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, bahkan Melbourne, Aussie, mereka sudah melepas masker. Tapi akhirnya mereka terpaksa ada lockdown lagi. Karena apa? Mereka menemukan bahwa berpapasan saja sudah bisa menularkan. Ya, Saudara, Indonesia menempati ranking keempat penambahan jumlah kasus COVID per harinya yang lebih dari 20.000 orang. Ya, kita tahu rumah sakit penuh di mana-mana, bahkan UGD sampai ke luar-luar mereka tidak bisa menampung ya. Bahkan tenaga kesehatan terpapar, tidak sedikit juga yang menjadi korban. Ekonomi pun semakin berat. Baru saja mau bergulir, ekonomi mulai berjalan. Nah, harus terpaksa ditutup dulu untuk sementara. Bahkan di beberapa tempat diberlakukan jam malam. Di kota Bogor sendiri sama. Jam 9, wali kota kita Pak Bima sudah menginginkan tidak ada kegiatan lagi kecuali kegiatan yang sangat-sangat penting sekali. Ya, penyebaran dari COVID-19 ini nampaknya semakin hebat. Kita tidak tahu juga sampai kapan COVID ini. Tetapi kembali lagi, firman Allah berkata, jangan takut, percaya saja. Saya mau mengajak Bapak Ibu membuka dan membaca bersama saya Markus 5 ayat 21 sampai 24. Nanti kita sambung dengan ayat 35 sampai 43. Mari sama-sama kita membaca. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya
dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saya percaya bahwa perikop ini akan memberkati kita semua pagi hari ini. Ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang semula sakit, kemudian didapati sudah mati, tetapi dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita paralelkan atau coba kita jabarkan bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kita situasi yang seperti ini. Mungkin ada begitu banyak persamaan di dalamnya. Sedikitnya ada 3 hal Bapak Ibu yang dapat kita pelajari untuk menghadapi masa sukar dari perikop ini. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi masa sukar, yang pertama kita harus datang pada Tuhan dengan rendah hati. Markus 5 ayat 22-23 tadi berkata, Yairus ketika menjumpai Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Yairus yang adalah kepala rumah ibadat, kepala sinagog waktu itu, tentu dia adalah orang yang terpandang, terhormat, mempunyai posisi yang baik, predikat yang baik, gelar yang baik, jabatan yang baik. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menanggalkan semua itu. Dia menanggalkan semua kebanggaannya, kepintarannya, mungkin kekayaannya juga, kehebatannya. Ya, dia tidak memandang lagi semua itu, tetapi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita bayangkan. Seringkali Tuhan bukan tidak dapat menolong kita. Matanya bukan kurang awas, telinganya bukan kurang mendengar, tangannya bukan kurang panjang. Tetapi seringkali kitalah yang terlalu sombong untuk meminta tolong kepada Tuhan. Datang mungkin kita kepada Tuhan, tapi dengan statement, meminta, memaksa Tuhan. Ya, padahal yang sebenarnya seharusnya kita datang pada Tuhan dengan rendah hati. Coba saudara bersama saya kita pegang dada kita. Rasakan detak jantung. Sudah? Saudara merasakan detak jantungmu? Coba katakan kepada jantungmu, berhenti. Berhenti. Jantung saya nggak berhenti saudara. Jantung saudara ada yang berhenti? Ya, ini menyatakan apa saudara? Bahwa jantung kita sekalipun yang ada di dalam diri kita tidak dapat kita perintah, bukan dalam kendali kita, tetapi dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang berharga dalam hidup kita, bahkan jantung yang memberi hidup buat kita, tidak dapat kita atur, tidak dapat kita perintah. Oleh karenanya datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita tidak punya apa-apa saudara, jangan terlalu bangga, terlalu sombong dengan apa yang ada. Percayalah semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya,
Oleh karenanya datanglah kepada Tuhan. Jangan ketika kita sakit, kita jangan buru-buru carinya dokter hebat, rumah sakit hebat, obat yang hebat. Bukan itu. Yang menyembuhkan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, bahkan tidak sedikit ada orang Kristen sakit, dia cari pendeta yang khusus kesembuhan. Dia cari, mungkin dia juga kesusahan dalam hal ekonomi, dia cari pendeta yang khusus, doanya berkat terus. Ya, saudara, bukan itu. Ya, bahkan tidak sedikit ya yang pernah ngalami kan, di rumahnya ada setan, carinya Ghostbuster. Pendeta yang biasa ngusir setan. Saudara, jangan cari manusia, nanti kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi cari Tuhan dengan rendah hati. Ya, Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang pertama, datang pada Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, akui bahwa kita memerlukan atau membutuhkan pertolongannya. Di ayat 23 tadi katakan apa? Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Pernyataan kepala rumah ibadat ini menyatakan bahwa dia memerlukan tangan Tuhan Yesus. Dia memerlukan kehadiran Tuhan Yesus untuk menjamah anaknya yang sedang sakit dan hampir mati ini. Ini membuktikan betapa dia menyatakan dirinya memerlukan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sungguh mencari Tuhan dan kita sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Apakah dalam masa pandemi ini kita banyak mencari Tuhan? Menaikkan pujian, membaca, mendengar firman Tuhan, bahkan terus merenungkan firman? Atau bahkan yang lain yang kita lebih banyak cari? Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, vaksin, obat, dokter, rumah sakit, semuanya hanya alat. Ya, bahkan vaksin tidak bisa menolak atau tidak bisa menghalangi orang terjangkit. Banyak orang yang sudah divaksin kena lagi. Ya kan? Demikian juga dokter. Banyak dokter yang malah kena. Demikian juga obat. Ada yang makanin obat yang mahal-mahal. Bahkan yang disuntik-suntik begitu mahal. Satu ampulnya saya dengar ada yang puluhan juta. Apakah jamin sembuh? Tidak juga, saudara. Rumah sakit hebat. Mungkin ventilator hebat. Ada yang jamin sembuh? Tidak ada. Tapi ketika Tuhan Yesus datang meletakkan tangannya atasmu, maka engkau akan sembuh. Nyatakanlah bahwa dalam hidup kita, dalam menghadapi segala permasalahan ini, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Mazmur 121 ayat 2 katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita itu berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betapa dahsyatnya ya. Dalam Ratapan 3 ayat 24-26 dikatakan, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayo jangan panik saudara. Tapi kita datang pada Tuhan yang pertama dengan rendah hati. Yang kedua, nyatakanlah bahwa kita memerlukan Tuhan. Nyatakanlah kita membutuhkan Tuhan dan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, tetap percaya. Dalam Markus 5 ayat 35-36 dikatakan apa? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah saudara, hal ini tentu tidak mudah. Tetapi ketika kita berjalan menuju ke rumah satu orang untuk mendoakan seseorang dan dapat kabar bahwa orang itu sudah mati, perhatikan, Tuhan Yesus tetap berjalan. Mungkin kalau saya berhenti, udah balik aja. Atau tetap datang ke sana untuk menghibur saja. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia mengabaikan berita itu dan dia tetap berjalan. Ya, saudara, kuncinya di sini, jangan takut, percaya saja. Ada seorang anak berumur 10 tahun, dia datang ke sebuah dojo, judo, ya. Dia mau belajar judo katanya. Nah, singkat cerita sensei di sana dengan berat hati menerima anak ini menjadi muridnya. Kenapa saudara? Karena anak ini tidak punya tangan kiri.
Tentu sebagai murid dia bukan murid yang ideal ya. Tetapi sensei ini akhirnya karena belas kasihannya dia menerima anak ini menjadi muridnya. Anak 10 tahun ini dilatih terus. Hanya satu jurus yang dilatih untuk dia. Setiap hari dia dilatih dengan balok kayu yang besar. Dia harus angkat, dia harus banting, angkat, banting, angkat, banting. Tetapi cuma satu jurus. Mungkin kan tangannya juga cuma sebelah yang kanan ya. Jadi cuma satu jurus itu. 3 bulan, 6 bulan, akhirnya 1 tahun berselang. Anak ini terus berlatih jurus yang sama. Ada turnamen di kampungnya atau di kotanya saudara. Senseinya ini minta murid ini ikut turnamen tersebut ya. Murid ini berkata, bagaimana mungkin aku bisa ikut turnamen sementara tanganku aja cuma sebelah. Ditambah lagi dia kan cuma anak kecil. Tapi gurunya bilang, jangan takut. Yang penting kau lakukan sama seperti engkau ketika berlatih. Anak ini taat kepada gurunya dan dia ikut turnamen itu. Singkat cerita, pertandingan pertama dikalahkan dengan mudah oleh anak ini. Pertandingan kedua lawannya dikalahkan lagi dengan mudah. Sampai akhirnya masuk final dan dia berhasil mengalahkan. Ya, dan dia menjadi pemenang nomor 1 waktu itu. Dia kebingungan kenapa dia bisa menang. Ya, dia tanya sama senseinya, "Sensei, kenapa saya bisa menang padahal saya cuma bisa 1 jurus?" Senseinya bilang begini, "Karena jurus yang kau kuasai itu sudah kau kuasai sekian lama." Ya. Yang kedua, jurus tersebut hanya bisa ditaklukkan kalau lawanmu memegang tangan kiri dari yang membantingnya. Sementara anak ini tidak punya tangan kiri, saudara. Dan mungkin lawannya juga menganggap remeh dia yang cuma tangannya sebelah. Sehingga dia bisa mengalahkan dengan mudah. Saudara, kuncinya adalah apa? Percaya saja. Yesus adalah guru kita. Yesus adalah sensei di atas sensei yang ada, saudara. Kalau engkau percaya, engkau akan menang. Yakinlah, walaupun mungkin tanganmu sebelah, walaupun mungkin kekuatanmu tidak seberapa. Ya, mungkin di hadapan kita nampaknya sudah tidak ada harapan lagi, keadaan sudah semakin memburuk. Orang-orang di sekitar kita banyak kena COVID atau mungkin keluarga kita banyak yang terpapar, tidak sedikit yang terpaksa meninggal dunia mungkin ya, yang terinfeksi, yang isoman, atau mungkin Bapak Ibu sendiri sedang mengalami atau menjalani isoman, dirawat dan lain-lain ya. Sepertinya secara fisik kondisinya sudah menurun, tidak memungkinkan lagi. Atau mungkin secara ekonomi makin merosot, simpanan sudah habis, barang-barang di rumah semakin banyak dijual, atau mungkin barang-barangnya sudah habis dijual hari-hari ini. Nah saudara, mungkin keadaan kita seperti janda di Sarfat yang akan mengolah tepung terakhir, menjadikannya roti, makan bersama anak kita dan sesudah itu mati. Karena tidak ada lagi persediaan. Mungkin keadaan kita seperti itu. Tapi saya mau katakan kembali lagi. Kalau kita percaya saja kepada Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi bagi janda di Sarfat. Kalau kita percaya saja, maka Yairus mengalami anaknya dibangkitkan kembali. Walaupun anaknya sudah mati. Saudara, ketika orang-orang menangisi anak Yairus yang sudah mati, itu sebuah konfirmasi bahwa benar anak ini sudah mati, bukan tidur. Nggak mungkin orang tidur ditangisi. Lagian kalau ditangisi dengan keras seperti itu, orang tidur pastilah bangun. Ya, coba kita lihat Markus 5 ayat 36, di situ dikatakan apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya, ayat 39, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Lihat apa yang dilakukan oleh orang banyak itu. Tetapi mereka menertawakan Yesus ya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Talitakum kalau dalam bahasa Sunda gugah nyai, kurang lebih begitu saudara ya. Talita itu gadis kecil ya. Jadi talitakum, bangunlah, aku berkata kepadamu bangunlah.
Ya, ini dia. Seketika itu juga, perhatikan, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Walaupun mungkin keadaan kita sudah sangat buruk, saudara. Walaupun mungkin keadaan kita sudah seperti mau mati. Atau mungkin sudah mati sekalipun. Seperti anak Yairus. Kalau kita mau datang pada Tuhan dengan percaya, maka mujizat akan terjadi. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan kita khawatir, karena terlalu khawatir akan membuat kita sakit. Terlalu khawatir akan membuat kita terpuruk. Terlalu khawatir akan membuat kita kalah sebelum berperang. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Kenapa banyak orang tidak mengalami pertolongan Tuhan? Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi karena ketidakpercayaan. Di dalam Matius 13 ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Di Nazaret, Tuhan Yesus dianggap remeh karena dia diketahui anak tukang kayu, bukan siapa-siapa, tidak dihargai. Seorang nabi tidak dihargai di rumahnya katanya kan ya. Nah ini dia. Karena ketidakpercayaan maka mujizat tidak terjadi. Pada pagi hari ini atau sore hari atau siang hari atau malam hari saudara mengikuti ibadah ini. Dengar baik-baik. Kalau engkau datang pada Tuhan Yesus dengan rendah hati, engkau sungguh mau tersungkur di hadapannya. Bahkan engkau sungguh mau mengakui dia sanggup menolong engkau. Dan engkau tetap percaya. Izinkan Tuhan Yesus bertindak. Maka anak Yairus yang mati dibangkitkan. Saya percaya apapun pergumulan kita, kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Saudara di rumah, dimanapun kau berada, mari saya tantang saudara semua. Saya ajak saudara semua dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Dan kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami melalui perikop ini Tuhan. Untuk kami belajar, sungguh datang kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan kami dengan rendah hati. Melepaskan segala kehebatan, mungkin jabatan, nama baik kami lepaskan semua di hadapan Tuhan. Dan sungguh kami dengan rendah hati tersungkur di hadapan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang ada di atas segalanya. Dan Tuhan kami mau mengakui Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami di masa sukar ini. Engkau Allah di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sungguh sanggup untuk mengangkat kami dari keterpurukan ini. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup memberikan pengharapan yang baru. Bahkan mungkin Tuhan, ketika kami menghadapi masalah yang mungkin sama dengan Yairus, anaknya mati atau hidupnya pun sudah tidak punya pengharapan lagi. Dia sudah putus asa. Orang-orang sudah menangis dengan berteriak-teriak, meratap. Tetapi Engkau hadir dan Engkau menjamah, maka yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan menjamah. Mereka yang sakit, yang sedang mengalami COVID, kiranya pada saat ini Tuhan, Kau jamah dan Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau menolong Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi. Kiranya Tuhan yang mencukupkan apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Mari Bapa, biarlah Engkau yang menjadi jawaban bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap percaya saja dan kami tidak mau takut. Kami tidak mau takut akan COVID, kami tidak mau takut akan virus apapun. Tapi kami tetap mau melakukan prokes, kami tetap mau taat kepada pemerintah. Tapi sekali-kali kami tidak takut terhadap apapun juga. Karena kami mau tetap takut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Baiklah kita menerima dengan cara yang layak. Kita minta ampun di hadapan Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, ataupun perbuatan kita. Supaya kita boleh menerima perjamuan kudus dan kita menerima tubuh dan darah Kristus. Yang menguduskan kita, yang mempersekutukan kita dengan Tuhan. Dan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Sucikan kami dari segala pikiran yang salah, perasaan, perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu.
Sehingga darah Kristus menguduskan kami dan melayakkan kami untuk pagi hari ini, saat ini menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti dengan penuh hormat di tangan kanan kita, dan kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengakui tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh mengakui darah Kristus yang tercurah bagi kita di kayu salib untuk penebusan segala dosa kita. Dan baiklah kita yang menerima roti dan anggur ini, kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dari hati kita yang terdalam. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kau menebus kami bukan dengan emas perak permata, tapi dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Oleh karena kasih-Mu saja Tuhan, maka kami boleh diangkat menjadi anak-Mu. Bahkan kami boleh dikuduskan, disucikan. Kami boleh masuk dalam kekekalan bersama Engkau kelak. Terima kasih Bapa, kami percaya kami juga sudah menerima segala berkat anugerah yang dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-Mu. Bahkan yang berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat diberi kelepasan. Bahkan kami semua boleh dicukupkan dalam segala kebajikan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami berjanji untuk menjadi saksi-Mu sampai Kau datang kembali. Kami mau dipersekutukan dengan Tuhan senantiasa, di mana Yesus ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini, kami menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perjamuan ini. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk para pasien COVID-19 yang hari ini sedang berjuang. Kiranya Tuhan menolong mereka. Yesus hadir, menjamah, dan mujizat-Mu dinyatakan. Bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit juga, Tuhan jamah mereka semua. Oleh bilur Yesus mereka juga disembuhkan. Para nakes yang hari-hari ini juga sedang berjuang, bahkan terpapar sekalipun, Tuhan tolong mereka untuk mereka boleh disembuhkan kembali, dikuatkan kembali. Bahkan mereka dan seluruh isi rumah tangganya juga tidak tertular. Mereka boleh kembali lagi melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia, menyerahkan ketua umum kami bersama dengan keluarga besarnya, bersama dengan seluruh staf BPH yang ada, termasuk ketua-ketua BPD, para gembala sidang, demikian juga para pejabat-Mu dan seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menjadikan GBI menjadi terang, menjadi berkat melalui karakter Kristus. Jadikan kami sehati untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Kami menyerahkan presiden kami dalam tangan-Mu. Lindungi, jagai senantiasa Tuhan, dan biar ketetapan-Mu lah yang terjadi. Karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Kau berkati wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, semua Tuhan. Sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, semua Bapa. Kau pakai mereka semua dan berikan para pemimpin bangsa ini roh yang takut akan Allah. Supaya bisa dibawa oleh Tuhan untuk membawa kesejahteraan juga bagi Indonesia. Sehingga Indonesia boleh menang dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang sanggup menjawab, memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau melakukan segala aktivitas selanjutnya, baik di rumah maupun di mana. Tuhan tolong dan lindungi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Pagar perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami semua. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami juga rindu untuk menerima berkat yang dari Engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya. Apa yang kau butuhkan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Kau akan berhasil dan beruntung dalam apa yang kau kerjakan. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Jangan takut, percaya saja. Amin.